Ibu, mohon maaf baru bisa bikinkan video untuk editor jurnal ya. Mohon maaf ya, ada suara-suara juga ya, mohon dimaklumi. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti bisa masuk Google Chrome-nya ataupun pakai Mozilla ataupun pakai browser yang lain. Kemudian Bapak Ibu ketikkan ini ya, e-journal. Jadi nanti jangan cari jurnal Jetma gitu. Langsung aja ketik di sini e-journal e-journal.stkip.pgri/sidoarjo.ac.id seperti yang ada pada layar. Nah, nanti kan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa nanti langsung pilih Jetma. Ini ya, yang paling atas sendiri, tinggal diklik. Nah, kemudian pada bagian kanan atas, Bapak Ibu bisa login. Nah, loginnya tadi seperti username dan password yang sudah saya berikan. Untuk passwordnya kebetulan saya buat sama biar nanti mudah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengubahnya, monggo silahkan. Jadi ini saya mau masuk pakai username saya. Nah, ini terus login. Nah, kalau di sini nanti, kalau di saya kebetulan saya ditugaskan ini contohnya ya, saya pakai artikelnya Asriana Jamium. Kebetulan artikel ini bukan artikel hasil skripsi, melainkan untuk penugasan, jadi saya pakai dulu. Nah, nanti di datanya Bapak Ibu masing-masing nanti ada juga. Jadi di MyQuery ini ada ininya ya, artikel yang perlu untuk dilakukan editornya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa klik. Nah, kemarin kan ini ya, ini kebetulan datanya masih memang belum saya perbaiki. Ini harusnya saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya hapus dulu ini ya yang lama. Jadi isi tampilan di awal punya Bapak Ibu mungkin sama seperti ini. Jadi kosongan. Jadi masih kosongan. Oke. Nah, jadi di sini nanti masih kosongan, isinya hanya submission file saja dari mahasiswa atau dari pihak-pihak yang mensubmit artikelnya di Jetma. Nah, kemudian setelah ini, misalkan ini saya isi kemarin sebenarnya ada kekeliruan ya, harusnya ini punyanya Asriana sendiri yang aslinya, cuma kebetulan di situ masih ada nama saya. Ada nama saya karena kemarin saya lupa, harusnya saya login sebagai mahasiswa, tapi saya loginnya pakai akun saya pribadi. Nah, jadi ada nama di situ, itu artinya siapa yang mengupload file itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lupa, misalkan katakanlah harusnya login pakai akun Bapak Ibu, kemudian maksudnya harus login, katakanlah nanti kan jadi reviewer pakai username-nya reviewer, tapi lupa masih pakai akunnya sendiri, maka nanti yang upload otomatis yang ada namanya. Cuma kebetulan Bapak Ibu karena tidak menjabat sebagai reviewer, maka otomatis tidak mungkin bisa melakukan itu karena sudah saya buat sendiri-sendiri siapa yang berhak jadi reviewernya, siapa berhak jadi editornya. Jadi nanti memang berkali-kali untuk login. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kebetulan kemarin kan file sudah saya share di grup. Jadi tinggal Bapak Ibu sebagai editor mengupload hasil cek plagiasi awal ke setiap artikel yang harus diedit, katakanlah seperti itu. Nah, pada bagian ini untuk memberitahu kepada penulis atau author, nah hasil plagiasinya dapat dikirim pada pre-review discussion. Nah, Bapak Ibu klik add discussion. Nah, siapa saja partisipan yang bisa melihat hasilnya, maka
bisa diklik Bapak Ibu sebagai editor, kemudian nama penulisnya. Jadi di sini ada 2. Atau semuanya, karena di sini kan ada editor jurnal, ada section editornya juga. Jadi semuanya boleh diklik. Kebetulan ini yang saya buat contohnya, pasangannya saya dengan Pak Dani. Subjek karena ada bintangnya berarti harus diisi. Nah, misalkan Bapak Ibu ketikkan hasil plagiasi. Nah, pesannya terserah nanti bisa diketikkan, silahkan diperbaiki, misalkan silahkan diperbaiki sesuai hasil cek plagiasi. Kemudian kita beri tulisan harap mengupayakan agar hasil plagiasi kurang dari 30%, katakanlah seperti itu. Nah, kalau sudah, bisa ditambahkan hasil plagiasinya dengan klik upload file yang ada pada attached file. Nah, ini upload file. Nah, nanti ada pilihan seperti ini. Artikel komponennya, karena ini hasil plagiasi, nanti silahkan dipilih other. Kemudian klik upload file. Nah, silahkan dipilih nanti file hasil plagiasi. Nah, yang sudah saya share juga ada di grup WA. Ini saya cari untuk artikelnya Asriana ini 174. Nah, ini. Nah, nanti kalau sudah 100%, klik continue. Di situ ada nama saya sebagai editornya. Jadi yang mengupload adalah editornya, maka yang muncul nama saya. Kita klik continue. Nah, pada review detail, ini yang lain boleh dikosongi, cuma kita pastikan aja namanya siapa yang di situ. Jadi ada nama editor sama artikel yang kita upload, judulnya tadi apa. Kalau misalkan mau diedit namanya juga bisa, tinggal diklik edit, nanti tinggal diganti, tinggal ditulis di sini nanti misalkan nama saya ini tetap, tapi untuk judulnya ini bisa diganti, katakanlah, nah ini diganti dengan nama hasil plagiasi. Hasil plagiasi. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga boleh menuliskan, karena di sini nanti ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Karena kebetulan untuk jurnal kita masih berbahasa Indonesia, yang bagian Inggris boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau sudah, karena yang lainnya ini tidak ada bagian yang perlu diisi, tidak ada bintang sama sekali, maka bisa diklik lanjut, yaitu continue. Nah, kemudian sampai pada tahap confirm, karena pada tahap confirm ini berarti sudah selesai, nggak usah diisi apa-apa lagi, bisa diklik complete. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal klik OK. Nah, di sini memang untuk lamanya sepertinya masih ada sedikit kendala, sehingga ketika mengirim pesan itu ada error. Ya, tapi tidak masalah jika nanti munculnya ada error seperti itu. Nah, jadi kalau di sini sudah, nah misalkan nanti setelah ini Bapak Ibu logout, dan yang login adalah mahasiswanya atau penulisnya. Karena kebetulan ini semuanya, hampir semuanya mahasiswa kita yang menulis. Jadi nanti Bapak Ibu pembimbing ataupun mahasiswanya, katakanlah mahasiswa diminta untuk mengedit. Nah, maka bisa login atau bisa meminta mereka untuk login dengan username-nya mereka, dengan password yang sudah saya ubah tadi biar seragam terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan mau mengubah, silahkan, tidak apa-apa, bisa diubah secara mandiri. Nah, dari sini katakanlah kita logout. Saya nggak jadi bilang Bapak Ibu ya, karena ini ternyata editornya adalah ibu-ibu semua. Nah, jadi saya sekarang logout sebagai saya.
Nah, sekarang saya login sebagai mahasiswanya. Oke, saya cek dulu. Saya tadi agak lupa juga namanya siapa saja tadi username-nya. Oke. Jadi sepertinya untuk mahasiswa yang atas nama Asriana saya ganti Asriana. Oke, nah saya tuliskan di sini namanya Asriana. Kita login. Nah, karena saya lupa, mohon maaf, saya pakai username-nya editor dulu ya. Saya mau ngecek dulu namanya. Sebentar. Oke, ternyata namanya adalah Sriana 18. Oke, saya logout kembali. Nah, saya ketikkan di sini Sriana 18. Passwordnya memang sudah saya buat sama. Nah, di sini kan nanti kalau misalkan Bapak Ibu tadi yang sudah jadi editor, sudah menuliskan ada pesan, maka nanti di sini akan muncul. Nah, ini ada bagian gambar seperti pesan, itu ada tulisannya 1, berarti ada pesan dari kita 1. Saya klik dulu di sini. Nah, di bagian submission, kemudian ada di bagian pre-review discussion, katakanlah. Saya klik di sini hasil plagiasi. Nah, saya cek di situ. Nah, misalkan kita mau memberikan pesan, bisa diklik add message. Nah, jadi mahasiswanya misalkan di sini berikut. Nah, berikut saya lampirkan hasil revisi, hasil revisi artikel saya. Nah, kemudian mahasiswa bisa memberikan ini ya, mengupload filenya di bagian upload file. Nah, selectnya di sini bagian artikel komponennya apa? Kita pilih artikel teks. Kita pilih upload file. Nah, di bagian ini tadi sudah ada bagian yang saya beri nama review. Oke, saya cari terlebih dahulu. Tadi saya ganti namanya revisi. Sebentar, saya tadi lupa nyimpannya di mana. Nah, ini ternyata bukan saya ganti nama revisi, ternyata namanya Asriana Edit. Nah, ini. Nah, di situ muncul, nah ada namanya Sriana 18, berarti yang mengupload adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, saya klik continue. Namanya tidak perlu saya ubah. Kemudian klik continue lagi, terakhir complete. Nah, sudah. Maka kita kirimkan di sini oke. Nah, sudah, kita klik oke. Nah, jadi nanti ada informasinya di sini, sudah di-reply oleh mahasiswa 1 kali. Nah, atau di sini mahasiswa juga bisa meletakkan hasil revisinya pada bagian submission filenya. Jadi di sini di submission filenya, ini kan yang lama ya, nah, biarkan saja yang lama, tidak perlu diedit. Jadi biarkan ditambahi di sini dulu di bagian hasil plagiasi. Ya. Nah, sekarang logout kembali. Nah, kita klik logout. Nah, kemudian masuk kembali sebagai editornya tadi, yaitu editornya Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, untuk nanti urutannya, jadi di setiap kelompok itu memang saya bagi menjadi 2 orang. Nah, di setiap kelompok yang nama depan, nama yang di depan yang pertama kali saya tulis itu berarti sebagai editor di awal.
pengerjaannya hanya sampai kegiatan review selesai. Tapi monggo nanti untuk hasil reviewnya atau seperti apa bisa di ini ya, bisa kerjasama hasil reviewnya nanti seperti apa. Sampai bagian review itu untuk yang nama pertama, untuk nama yang terakhir katakanlah tadi Bu Risdiana dan Bu Sofil. Jadi Bu Risdiana nanti kegiatannya mulai masukkan cek plagiasi, kemudian mengambil hasil review, mengirim ke reviewer. Nah, hasil reviewernya nanti katakanlah diterima, di accept. Nah, nanti baru gantian jatahnya Bu Sofil, katakanlah seperti itu. Nah, nanti tugasnya ada sendiri-sendiri. Nah, setelah selesai, misalkan nanti dikerjakan bersama atau misalkan sampai bagian copy edited itu dikerjakan oleh Bu Risdiana, kemudian bagian productionnya dikerjakan oleh Bu Sofil juga monggo silahkan, nanti tinggal pembagian hasilnya dengan Bapak Ibu kerjasama sendiri. Nah, sekarang saya masuk lagi dengan username editor, yaitu tadi username saya sendiri. Oke. Nah, kalau sudah, di sini saya klik lagi tadi karena ini masih di bagian awal, saya klik atas nama Astriana Jemium. Nah, kalau sudah, kira-kira ini sudah selesai apa enggak? Nah, bisa kita centang di sini ya. Jadi kalau sudah beres bisa dicentang, ditutup, berarti sudah tidak ada diskusi lagi. Tinggal kita cek lagi di sini hasil pesannya diambil. Yang diambil adalah data milik mahasiswa yang sudah diedit. Nah, saya download dengan klik artikel yang sudah disubmit oleh mahasiswa yang terbaru tadi. Nah, setelah selesai saya tutup. Nah, berarti kan sekarang pengiriman ke reviewer. Maka silahkan Bapak Ibu nanti klik send to review. Nah, artikel mana yang mau direview? Nah, ini kan hasil tulisan yang lama sebelum diedit. Nah, karena kita ingin menambahkan bagian yang perlu direview itu adalah bagian yang terbaru, maka nanti pilihlah upload file. Tapi karena file yang direview ini sistemnya adalah double blinded, artinya double blinded ini artikel yang kita kirim ke reviewer tidak perlu mengetahui siapa nama autornya, dan author juga tidak perlu mengetahui siapa reviewernya. Maka yang pertama dilakukan oleh editor itu adalah mengedit artikel yang sudah dikirim oleh mahasiswa tadi atau oleh author, dihapus nama dan afiliasinya terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang saya masuk di unduhan file yang terbaru tadi. Oke, saya masuk di file unduhan yang terbaru. Nah, yang paling baru ini tadi ya, yang sudah diedit oleh mahasiswa atau oleh author maksud saya. Kita buka. Nah, kita hapus dulu ini afiliasi dan namanya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, terus Bapak Ibu simpan lagi dengan nama yang baru. Bukan Bapak Ibu ya, Ibu-Ibu. Oke. Disimpan lagi dengan nama yang baru, katakanlah artikel untuk direview. Oke, kita simpan. Nah,
Kalau sudah selesai, kita bisa mengeluarkan artikelnya. Terus kembali lagi ke lamannya tadi. Jadi ini memang saya contohkannya pakai handphone ya Bu Ibu ya, soalnya kalau pakai laptop saya otomatis nanti jadinya lemot gitu ya. Oke, saya karena tadi kita sudah menghapus nama author dan juga afiliasinya. Nah, di sini if you are uploading a revision of an exciting file, please indicate which file. Kalau misalkan nanti mengganti, maka artikel yang lama tadi otomatis hilang. Jadi saran saya tetap saja ini dipilih this is not a revision of an exciting file. Jadi biarkan walaupun ada 2 file, silahkan tetap dipilih yang this is not a revision of an exciting file. Kemudian artikel komponennya silahkan nanti bisa dipilih artikel teks. Kemudian di-upload file yang akan dikirimkan ke reviewer yang tadi sudah diubah namanya dan sudah dihilangkan nama author maupun afiliasinya. Saya cari dulu tadi, saya taruh di ini artikel untuk direview. Jadi tinggal diklik artikel untuk direview. Nah, kemudian kita klik continue. Complete. Jadi file yang ada nama autornya tidak perlu kita centang. Jadi yang cukup dicentang adalah artikel yang sudah kita hilangkan nama autornya tadi. Oke, sudah, baru kita klik send to review. Ya, jadi yang dipilih adalah artikel yang sudah dihilangkan nama autor dan afiliasinya. Kalau sudah, kita pilih send to review. Nah, kemarin sebelumnya pas waktu pertemuan di Prodi, itu kan ada beberapa yang sudah memberikan nama reviewer dan saya cek ternyata ada tulisannya sudah komplit. Nah, kalau sudah komplit ini nanti karena tidak bisa dihapus, jadi ditambahkan saja reviewer yang baru. Nah, nanti untuk pembagian reviewernya nanti silahkan sesuai urutan yang ada di ini ya, saya samakan dengan, jadi kelompok pertama nanti pakai reviewer pertama. Jadi misalkan ini, nah, ini tadi kan ada namanya yaitu Pak Eri Hidayanto, Pak Kohar, Pak Abdul Kohar, kemudian Pak Rustanto Rahardi. Jadi untuk Bu Riz dan Bu Sofil nanti silahkan bisa memilih Pak Eri Hidayanto. Bu Dewi dan Bu Nurina nanti bisa memilih Pak Wahidul Kohar, username-nya Kohar. Kemudian nanti Bu Intan dan Bu Lestari bisa memilih Pak Abdul Kohar. Bu Siti dan Bu Laila nanti bisa memilih Pak Rustanto Rahardi. Nah, ini saya coba menambahkan reviewer. Nah, saya pakai katakanlah punyanya Pak Wahid aja ya. Jadi saya menggunakan di sini ada pilihan namanya. Ada Pak Kohar, ada Pak Rustanto Rahardi, ada Pak Eri Hidayanto. Jadi ini tadi yang bisa dipilih, sama tambah satu lagi ada Ahmad Wahidul Kohar ini ya. Jadi saya klik Ahmad Wahidul Kohar yang paling bawah ini, tinggal diklik. Kemudian kita pilih select reviewer. Nah, ada di sini. Nah, karena kita ini kan tujuannya masih uji coba ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu lagi, Ibu-ibu ya. Jadi silahkan nanti Ibu-ibu klik don't send email to reviewer, karena nanti akan ini ya, karena kita kan masih uji coba ini di awal, tidak menggunakan reviewer aslinya terlebih dahulu. Jadi silahkan nanti don't send email to reviewer. Kemudian kita tentukan di sini ada important dates-nya. Kemudian respond to date, jadi yang harus direspon itu paling lambat tanggal 26 Agustus. Nah, karena kita terbitnya nanti bulan ini, jadi bulan Juli ini, akhir Juli tanggal 31. Nah, harapannya nanti important dates-nya ini mohon diubah. Di important date-nya diubah, katakanlah nanti ibu-ibu
memberi important date-nya itu katakanlah bulan Juli. Nah, bulan Juli dipakai hari Senin besok lah, katakanlah insya Allah Bapak Ibu kan selesai ya hari Senin insya Allah ya. Jadi dipilih tanggal 26 katakanlah. Jadi tanggal 26 bulan 7. Ini juga tanggal 6 bulan 7. Nanti tanggal 6 bulan tanggal 26 bulan 7. Nah, di sini kan ada pilihan file to be review. Jadi file to be review tadi kan sebenarnya sudah ada ya, cuma bisa kita tambahkan. Jadi diklik tambahkan file to be review. Tinggal dipilih. Jadi nanti yang dipilih artikelnya siapa. Ya, jadi silahkan dipilih artikel teks, artikel untuk direview dokumen ini ya. Jadi di sini ada satu file yang paling akhir tadi, kemudian dipilih centang. Kalau misalkan ada 2 file ya berarti nanti diklik 2, tapi karena ini cuma untuk satu nama saja diklik yang ada saja, yaitu ini artikel teks, artikel untuk direview. Kemudian review type-nya silahkan dipilih double blind. Ya, jadi silahkan dipilih double blind, kemudian add reviewer. Nah, tahap 1 kan sudah selesai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal masuk menjadi reviewer sekarang. Nah, sekarang berarti saya coba cek. Jadi di bagian submission namanya nggak berubah filenya. Nah, jadi ada 2 file di sini. Di bagian submission ada 2 file. Kemudian di bagian review, file yang perlu direview sudah diupload. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pekerjaannya berubah menjadi reviewernya. Maka saya akan logout terlebih dahulu. Saya ganti menjadi reviewer. Tadi saya pakai miliknya Pak Wahidul Kohar. Jadi saya klik namanya Kohar. Passwordnya seperti tadi ya, Bu-Ibu ya. Oke. Kemudian klik login. Nah, di sini sudah ada perintahnya. Nah, diminta ini harus segera diselesaikan tanggal 26 bulan 7 2021. Maka sebagai reviewer tinggal diklik. Nah, di sini ada kesediaannya. Sebagai reviewer silahkan tinggal di-download filenya, diklik filenya. Kemudian penjelasan tentang detail submissionnya seperti ini. Nah, silahkan nanti diklik yes, I agree to have my data collected and stored according to the privacy statement ya. Nah, diklik. Kemudian accept review, continue to step 2. Nah, ini dilanjutkan ke tahap kedua. Nah, ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa, langsung klik continue to step 3. Nah, di sini sudah saya buatkan seperti ini, nggih. Sebenarnya kemarin sudah saya buatkan ketentuannya untuk yang perlu direview. Tapi kok di sini tidak muncul, sebentar. Harusnya kemarin ada. Oke. Ini saya coba cek dulu sebagai ini, nggih. Susuan harusnya kemarin ada banyak yang perlu untuk direview. Oke, saya coba cek dulu sebentar. Saya keluar dulu sebagai reviewer. Saya coba masuk sebagai general manager terlebih dahulu, nggih. Mohon ditunggu sebentar. Jadi kemarin sepertinya sudah saya ubah untuk workflow-nya. Harusnya ada yang perlu dicentang-centang kemarin untuk reviewer. Nah, ini harusnya ada. Ini lupa saya aktifkan. Oke. Nah, oke, sudah. Ternyata saya lupa ya untuk mengaktifkan.
Oke, sudah saya simpan. Lupa belum saya aktifkan ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut login lagi sebagai reviewer. Nah, ini dilanjut. Nah, oke. Loh, kok masih belum bisa ya? Oke, sebentar. Ini nanti siapa tahu saya perlu berguru lagi nih ke Pak Dani ya. Soalnya harusnya sudah muncul pilihannya. Oke. Oke, yang tadi ada lupa lagi yang belum saya edit. Oke, saya coba lagi. Oh, ini. Oke. Ini coba. Saya ulangi dari awal lagi, semoga nanti muncul pilihannya. Oke. Nah, ini sepertinya ada sedikit ini ya, harusnya tadi sudah bisa. Saya coba ini aja dulu kalau gitu. Saya coba ganti diberikan ke reviewer yang lain, coba dulu nggih. Oke, saya coba masuk lagi. Jadi saya tadi Oke, saya tambahkan reviewer lagi. Oke, saya coba ganti katakanlah saya pakai Pak Abdul Kohar. Oke, dan email. Jadi tadi memang pas waktu di awal tadi ada kesalahan saya. Harusnya saya di sini muncul, di sini ada review form. Nah, ini harusnya saya masukkan ke review form. Jadi nanti Bapak Ibu ketika memilih reviewer, ini kan kita ganti ya tadi ya.
bulan Juli tanggal 26. Ini juga bulan Juli tanggal 26. Nah, file to be review-nya tinggal diklik sama seperti tadi yang ada centangannya. Terus pilih double blind, ya double blind, bukan double blind ya. Nanti saya dimarahi sama Bu Nurina nanti. Double blind, kemudian di sini review form. Nanti silahkan diklik JEDMA Journal Education Mathematica Form Review. Nah, kemudian add reviewer. Jadi sepertinya ada yang lupa ketika memilih fuel ya, Bapak Ibu ya. Jadi don't send email. Jadi sepertinya ada yang salah. Nah ini bahayanya, nanti semoga nanti beliaunya nggak dapat emailnya gitu ya. Oke. Nah, untung nggak jadi ya, saya tambahkan lagi. Tadi lupa klik, bahaya nanti ya. Oke, saya review. Apa jenis don't send? Saya lupa tadi, don't send email to reviewer. Kalau sudah terlanjur dibaca ya sudah gitu. Kita ganti lagi. Panjang ya Bu Ibu ya, sabar. Sudah double blind, kemudian JEDMA add reviewer. Oke. Jadi yang ini saya hapus dulu. Oh, karena tadi sudah diterima jadi nggak bisa. Kalau belum diterima tadi masih bisa ini apa namanya, dihapus. Jadi ini sudah saya pilih, saya logout lagi, masuk sebagai Pak Abdul Kohar sekarang. Nah sudah, tinggal kita klik. Nah ini ada request-nya. Kemudian yes I agree. Kemudian pilih accept review. Lanjut ke step ketiga. Nah maka akan muncul ini. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu lagi, Ibu-ibu nanti tinggal pilih. Jadi tadi kan mungkin sudah dibaca hasil review artikelnya bagaimana, apakah sangat kurang baik atau sangat baik, atau misalkan nanti ada kemungkinan artikelnya diusulkan ke editor, oh artikelnya jangan diterima gitu kan, artikelnya tidak sesuai dengan skema jurnalnya. Nah misalkan ini baik gitu ya, baik gitu ya, diklik baik. Nah seperti ini, referensinya katakanlah baik. Kemudian saran reviewer kepada penulis, kalau mau memberikan saran silahkan bisa ditambahkan di sini. Misalkan artikel Anda sudah baik. Nah, kemudian saran reviewer untuk editor jurnal. Silahkan artikelnya sudah bisa diterima. Kesimpulannya, naskah dapat diterima kalau misalkan ada perbaikan dari mitra bestarinya. Nah ini katakanlah naskah dapat diterima dengan perbaikan yang diajukan oleh mitra bestari, tinggal diklik. Nah kemudian
dari reviewer. Ini ada reviewer file, bisa dikirim upload filenya yang sudah direview oleh reviewer. Jadi di sini upload filenya. Ini saya upload sembarang ya. Jadi katakanlah ini tadi yang sudah di otak-atik sama reviewer atau sudah di otak-atik ibu-ibu setelah mereview, katakanlah begitu. Ensuring a clean, ya, jadi ini di sini ada ketentuannya. Nah ini with PDF that author's name should also be removed from document properties. Jadi nama autornya sudah dihapus. Oke. Klik continue. Nah, ini sudah ada namanya tadi. Oke, continue. Tinggal komplit. Nah, di sini. Nah, sudah dikirim. Rekomendasinya, nah ini ada yang accept submission, kemudian revision required, submission for review, misalkan resubmission for review, misalkan gini. Kalau misalkan diterima tidak apa-apa, tapi diperbaiki terlebih dahulu, misalkan, maka klik accept submission, katakanlah. Nah, kemudian kalau sudah di sini submit review. Oke. Nah, sudah selesai, berarti tinggal kalau misalkan ada ini ya, ada warna pink-pink ini, nah merah jambu ditunggu sampai hilang, atau tadi bisa dipilih tanda silang di pojok kanannya tadi. Oke, saya sekarang logout kembali. Nah, masuk lagi sebagai editor. Masuk kembali sebagai editor. Oke, kita klik ini tadi. Nah, ini nunggu apa namanya, loading ini ya. Oke, saya nggak punya akses, jadi tadi sepertinya ada permasalahan sedikit, ada error. Nah, workflow-nya oke. Oke, saya refresh terlebih dahulu, ternyata diminta untuk login lagi. Kalau ada, misalkan ada permasalahan gini ya, mungkin ini lamannya capek mungkin ya. Saya coba kembali lagi ke depan. Ternyata saya masih login di sini. View profile ini. Nah, oke, saya pilih Jetma. Nah, saya klik lagi. Ke tahap review. Nah, ini kan ternyata ada read review-nya. Kita klik read review-nya tadi. Oke, sudah diminta untuk menerima ya. Katakanlah tadi catatan dari reviewer, katakanlah tidak perlu kita sampaikan ke apa namanya? Ke author misalkan. Oke. Nah, nanti kita bisa, misalkan kalau ternyata perlu revisi dari author, maka nanti Bapak Ibu klik lagi di review discussion ya. Jadi di bagian bawah sendiri ini ada review discussion. Misalkan perlu untuk direview, jadi kita teruskan. Di sini ada add discussion. Siapa saja, jadi misalkan tadi cuma penulis sama penulis sama editornya katakanlah, maka kita centang 3. Jadi misalkan di sini mohon direvisi. Nah, jadi atau mungkin di sini perlu revisi. Nah,
Nah, ini pesannya, silahkan direvisi sesuai catatan dari reviewer. Nah, di sini ada pilihan, ada search, ada upload file, ada select file. Misalkan yang kita pilih adalah yang dikirim oleh reviewer ya, karena tadi ya. Jadi ternyata ini cuma ada satu saja, padahal tadi kan ada yang dikirim oleh siapa tadi, reviewer. Nah, kan ada banyak tadi. Ternyata belum ditaruh di sini, jadi nanti perlu ini ya, apa namanya, perlu di-download terlebih dahulu. Nah, ini reviewnya. Nah, berkas reviewnya ini di-download terlebih dahulu oleh editor. Nah, misalkan begini, kemudian dikirim ke review discussion. Jadi add discussion, ini tadi bisa diisi yang tadi, perlu revisi, kemudian ini tadi isi, ditulis silahkan merevisi terlebih dahulu sesuai hasil review. Nah, tinggal kita pilih upload file karena tidak terdata pada ini ya workflow-nya. Select artikel, di sini pilihannya bisa diklik other, kemudian kita pilih upload file, hasil review tadi ya yang paling terbaru unduhannya. Ini yang dari reviewer. Nah, kita yang mengupload. Nah, tinggal kita klik continue. Kemudian klik OK. Kita pilih tadi ya, jangan lupa dipilih siapa saja yang bisa melihat pesan ini. Klik OK. Nah, kemudian karena di sini ada perlu revisi, maka author harus login kembali. Jadi katakanlah sudah diperbaiki, saya keluar lagi sebagai author. Keluar lagi sebagai ini ya, editor maksud saya. Sekarang masuk sebagai autornya. Nah, ini diklik. Nah, hasil reviewnya kan bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada bagian perlu revisi, dibuka filenya. Nah, kita pilih ini tadi, mahasiswa biarkan download terlebih dahulu atau author download terlebih dahulu. Nah, katakanlah sudah direvisi oleh ini ya, oleh author. Nah, tinggal kita pilih aja, katakanlah ini sudah diperbaiki, maka tinggal add message. Balasannya tadi berikut perbaikan artikel saya. Ini agak ngehang ini. Oke, artikel saya, upload filenya. Select artikel component, pilih artikel teks, di upload filenya tadi. Oke, kalau sudah, continue.
Nah, kan sudah, nggih. Sudah, oke. Nah, berarti kalau sudah selesai, tugas untuk sebagai autor sudah selesai. Kemudian keluar lagi. Jadi tadi mungkin untuk saat ini karena sudah saya kembalikan ke pembimbing masing-masing untuk artikelnya untuk diperbaiki terlebih dahulu di awal menyesuaikan hasil cek plagiasi, maka nanti yang masuk pertama sebagai autor itu adalah pembimbing sebelum sebelum dikirimkan ke reviewer. Nah, nanti kalau sudah selesai ke bagian sudah diterima hasil reviewnya, kembali lagi yang login bukan pembimbing tetapi bisa ininya ya, bisa editornya, atau mungkin nanti ternyata dari yang direview oleh ibu-ibu ternyata dikembalikan lagi ke pembimbing, perlu direvisi kembali ya, berarti ya pembimbingnya lagi yang login sebagai autor. Oke, sekarang saya logout sebagai autor, kembali lagi masuk sebagai editor. Nah, nanti untuk review yang terakhir, hasil revisi yang terakhir, karena nanti anggapanlah itu sudah diterima ya, nanti akan saya download lagi. Nanti saya masukkan ke cek plagiasi lagi ya. Jadi nanti untuk melihat, semoga nanti hasil plagiasinya di bawah 30 semuanya. Nanti saya kabari ibu-ibu sekalian kalau sudah dicek plagiasi lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, ini katakanlah hasil reviewnya tadi atau hasil revisinya tadi sudah selesai, maka kita klik close di sini. Di bagian sebelah sini ada bagian close ini ya. Pesannya kita pilih close. Kemudian kita klik perlu revisi ini. Kita ambil hasil revisiannya. Nah, ini tadi kan namanya mahasiswa atau nama autornya kan sudah hilang. Nah, ibu-ibu kan sudah ini ya, sudah punya file aslinya yang masih ada nama autornya. Nah, mohon nanti disesuaikan dengan template dari Jetma, atau mungkin nanti ibu-ibu bisa lihat di Jetma yang sudah terbit. Jadi di volume 1 nomor 1 dan volume 1 nomor 2 bentuk susunan namanya seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan ada ini ya, ada kesalahan, katakanlah bentuknya tulisannya itu harusnya penulis 1 baru afiliasi dan email, penulis 2 afiliasi dan email, ternyata di tulisannya autor itu jadi satu semuanya. Nah, nanti mohon dipecah. Jadi itu gunanya, tugasnya editor yaitu mengedit susunan itu tadi. Atau misalkan dikembalikan lagi ke penulis, nanti dikatakan mohon disesuaikan dengan template jurnal juga silahkan. Nah, katakanlah ini tadi sudah selesai. Maka langkah selanjutnya yaitu kita pilih accept submission. Nah, jadi di sini ada accept submission. Nah, jadi kita tinggal tulis saja, tidak perlu tidak perlu dikirim email, jadi don't send an email notification. Kemudian kita pilih filenya yang dimasukkan ke ke tahap berikutnya. Atau misalkan ternyata di sini hasil reviewnya tadi sudah nggak perlu diedit lagi oleh autor, maka silahkan nanti pilih yang hasil dari reviewer tadi, yang ini ada tulisan yang di bawah bukan yang atas. Jadi yang di bawah ini artikel untuk direview, ini tadi yang dikirim oleh reviewer. Ternyata kalau misalkan tadi ada revisi, berarti kan ada file yang baru lagi. Jadi silahkan nanti editor bisa upload file yang
hasil revisi dan sudah ada nama autornya. Jadi diedit ada nama autornya. Artikel teks. Oke, dipilih yang sudah ada perbaruannya tadi ya, sudah ada namanya lagi, kita pilih continue. Yang sudah direvisi oleh author. Nah, dicentang file yang sudah barusan diupload, pilih next select file for copy editing. Jadi ini sudah masuk tahapnya copy editing. Silahkan nanti klik record editorial decision. Nah, tugas editor jurnal yang pertama sudah selesai. Nah, sekarang tahapnya masuk ke tugasnya copy editing. Jadi ke editor yang kedua. Jadi sekarang saya log out sebagai saya dan dilanjutkan oleh Pak Dhani. Nah, ini nanti juga begitu, sebelum log out diperhatikan juga metadata. Jadi di bagian ini ada, di atas itu ada metadata, ada editorial history, ada submission library. Nah, silahkan nanti ibu-ibu dicek lagi metadatanya. Karena kebanyakan yang submit itu ketika upload yang ditulis hanya namanya sendiri. Padahal penulisnya ada 3. Katakanlah artikel yang ditulis oleh Isnani. Isnani kebetulan adalah penulis pertama. Kemudian Isnani ini kan dosen pembimbingnya adalah Bu Lestari dan Bu Diana. Maka Bu Lestari dan Bu Diana ini menjadi penulis pendamping. Nah, ternyata di list kontributornya ini, di bagian list of contributors hanya ada 1 nama. Nah, silahkan editor bisa menambahkan, yaitu di add contributor. Nah, nama penulisnya bisa sambil buka artikelnya. Mahasiswa bisa dituliskan namanya. Misalkan kebetulan kalau untuk tugasnya Asriana ini namanya Pak Dhani. Jadi nanti namanya di sini adalah Ahmad Dhani. Jadi Ahmad Dhani. Nah, Fahrudin ini kan nama belakang. Jadi bisa diisi dua-duanya. Ini saya pilih semua. Saya salin taruh di sini. Jadi nanti diisi seperti ini. Nah, ini family name-nya namanya Fahrudin. Atau nama belakang gitu. Pilih semua, salin. Oke, sudah. Nah, terus di sini yang perlu diisi yang ada tanda bintangnya saja, ada kontak emailnya. Biasanya kalau di artikel itu kan ada namanya nggih. Jadi ini saya pilih kontaknya. Dicari Indonesia. Kalau pakai laptop atau komputer nanti tinggal diketik INDO gitu, nanti akan muncul Indonesia. Karena di sini saya pakai HP jadi harus scroll terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini afiliasi boleh diisi boleh tidak. Kalau misalkan mau diisi ya tinggal ditulis nanti aja STKI PPGRI Sidoarjo. Di sini 2 kali untuk yang berbahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris. Mau diisi yang bahasa Indonesianya saja enggak apa-apa. Kontributor rules-nya yaitu author. Nah, kemudian di sini ada principal contact for editorial correspondent. Kalau misalkan ini dicentang, maka jadi corresponding author. Padahal kan hanya sebagai pendamping. Maka cuma diklik yang include this contributor in browse list. Jadi bukan browse list ya, browse list. Di browse list. Jadi diklik save. Nah, tadi ada yang masih belum benar, yaitu kalau nggak salah punyanya Miftahul Huda yang didaftarkan oleh Bu Risdiana. Nah, nanti untuk editornya mohon nanti yang namanya Miftahul Huda dijadikan primary kontaknya. Nah, nanti yang bagiannya Bu Risdiana bisa tidak dijadikan primary kontak, karena kebetulan yang dituju untuk menjadi primary kontak hanya 1 nama aja. Nah, ini kan sudah ada semuanya. Nah, tinggal disimpan. Jadi nanti untuk metadata Bapak Ibu cek lagi, Ibu-ibu cek lagi sudah benar enggak judul yang dimasukkan, kemudian abstraknya ini apakah sudah benar sesuai dengan yang ada pada artikel yang paling akhir. Jadi abstraknya ini diganti dengan abstrak yang
paling akhir setelah direvisi, karena kan bisa jadi tadi ada cek plagiasi ternyata terdeteksi banyak, akhirnya kan diubah lagi tulisannya sehingga abstraknya perlu diedit. Nah, nanti bagian editor menulis di sini. Kemudian kalau sudah, klik save. Oke, diklik save kan sudah. Kalau sudah disimpan tadi ya, coba saya klik save lagi. Oke, berarti ini kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai. Atau kadang biasanya ada tulisannya warna hijau, data sudah sudah disimpan. Nah, sekarang masuk ke bagian draft file. Draft file ini bisa file ini ya, file draft aslinya mahasiswa tadi atau autornya, tinggal diklik upload, show file from all accessible workflow stage. Nanti tinggal tunggu yang muncul apa aja di sini. Nah, ternyata ini kan yang sudah kita masukkan barusan tadi kan tidak muncul, padahal harusnya kan muncul. Nah, kalau nggak muncul bisa diklik upload file. Hasil revisi yang paling akhir. Nah, kemudian upload. Pilih complete. Nah, ini tinggal diklik untuk bagian yang di copy editing. Oke. Nah, sudah muncul. Nah, sekarang tugasnya untuk editor yang bagian copy editing itu mengecek semua kerapian dari artikelnya. Kadang kan ada yang belum sesuai, baik penamaannya tadi juga belum sesuai. Jadi disesuaikan dengan template jurnalnya lagi. Kemudian di bagian header dan footer itu juga diisi. Jadi dikasih ketentuan untuk header. Untuk header itu kan di situ sudah saya beri ini ya, sudah saya beri aturan. Jadi nanti kalau halaman ganjil itu ada sendiri, halaman genap ada sendiri. Nah, nanti di bagiannya artikel yang diedit, nanti di bagian header itu Bapak Ibu dicek lagi. Ada dua bentuk, yang satunya hanya nama jurnalnya, yang satunya adalah nama akhir semua autor. Kemudian dikasih koma, 3 kata judul awalnya saja. Jadi misalkan punyanya Asriana ini tadi kan ada Asriana dan Pak Dani. Jadi namanya nanti Jemium, Fahrudin, application of cooperative learning, titik. Nah, kemudian untuk yang bagian halaman genap itu diberi tulisan di headernya itu jurnal, ada tulisannya JETMA, jurnal edukasi matematika. Nah, itu volumenya diganti volume 2 nomor 1 Juli 2021. Kemudian di bagian halaman awal ini coba saya buka yang sudah ada lengkap ya. Oke, saya coba pakai ini. Saya coba yang tulisannya bentuknya dokumen terlebih dahulu. Sudah lengkap, ini punya siapa ya? Sebentar saya cari terlebih dahulu ini. Oke, saya pakai ini aja, download artikel yang sudah lengkap ini. Ini punyanya, ini ada yang sudah ada 184. Nah,
Saya coba edit. Nah, nanti di bagian atas ini, untuk yang bagian atas ini ya Ibu ya. Saya pakai ini aja. Jadi yang di bagian atas ini itu nanti mohon ditulis volume 2 nomor 1. Kemudian Sidoarjo Juli 2021. Untuk halaman nanti bisa koordinasi, jadi bisa koordinasi di grup yang sudah selesai sampai bagian tahap copy editing duluan siapa. Itu nanti mohon di bagian halaman yang di bawah ini, bagian halaman. Yang di bagian halaman bawah ini nanti tolong diedit halamannya, berarti nomor 1 sampai nomor terakhir. Nah, nanti di bagian halamannya yang muncul itu bisa diganti di sini 1 sampai, katakanlah di sini 1 sampai 8 misalkan gitu. Nah, ini nanti mohon diedit oleh editor. Nah, ini yang di bagian atas ini kan ada namanya. Kalau ternyata ini kan munculnya ini kan nama ya, ini nama. Oh, maaf, tadi yang saya sebutkan tadi adalah contoh untuk headernya padi. Nah, kalau untuk headernya Jetma seperti ini, jadi ada nama autornya. Ini nama akhirnya. Tadi berarti kalau punyanya Evin ini kan ada 3 ya. Tadi punyanya siapa saja tadi? Oh, ada Bu Siti. Jadi Marisa, Nuriatin, Ayuning Tias. Nah, untuk judulnya yang di bagian ini di bagian yang ini judul 3 kata pertama dari judulnya, kemudian ditambahi titik 3 kali, titiknya 3. Kemudian kalau sudah halamannya, bagian yang ini kan ini ada Jetma volume 2 nomor 1. EISS ini kayaknya amburadul-nya saya bukanya pakai ini ya, pakai HP. Jadi ini ada EISS-nya, nanti ditulis Sidoarjo Juli 2021. Sidoarjo Juli 2021. Nah, ini untuk isinya nanti dicek kembali apakah ada ini apa namanya? Ada yang tidak sesuai dengan ketentuan kayak selingkung ini ya. Artikel Jetma. Nah, nanti tinggal di ini terus disimpan. Selesai. Kemudian katakanlah kita simpan dengan nama baru, yaitu di bagian copy edited ya. Nanti jadi dimasukkan yang sudah diedit, kita simpan sebagai misalkan draft siap. Kita simpan. Saya keluar dulu, kemudian masuk ke laman browsernya tadi. Nah, di sini tinggal kita upload di bagian copy edited, kita upload file yang sudah benar-benar diedit sampai selesai. Kita klik upload file. Upload file. Artikel, kita upload yang paling baru. Oke, terus kita simpan. Nah, kalau sudah, kita pilih tadi yang terbaru. Ini saya ngambilnya memang
ini ya sembarangan file, ini tadi hanya untuk contoh saja. Nah, kalau sudah berarti kita pilih send to production. Nah, kita pilih don't send an email notification. Kemudian next select file for production. Dipilih yang di bagian copy edited. Jadi yang kita centang yang bagian copy edited, kemudian record editorial decision. Nah, tahap akhir. Tadi filenya kan yang dikirim yang sudah benar. Kemudian tinggal kita ubah filenya jadi file PDF. Nah, jadi di PDF-kan dulu filenya. Kan ini tadi sudah benar, tinggal kita pilih add galley. Ini add galley, di bawah itu kita pilih labelnya itu PDF. Bahasanya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, diklik bahasa Indonesia bisa. Karena ini umumnya yang bisa dibaca itu kan yang bahasa Inggris. Jadi laman ini tidak akan error kalau bahasa Inggris, jadi biarkan tetap English. Jangan dicentang this galley will be available at a Spirit website. Ini jangan diklik, langsung saja pilih save. Nah, nanti akan muncul file yang perlu kita upload. Jadi file PDF yang sudah benar tadi, klik artikel, file PDF-nya diupload. Ini saya ambil sembarang, tapi nanti untuk ibu-ibu diambil yang ini ya, yang sesuai ya. Saya pilih PDF-nya. Nah, katakanlah ini file yang benar yang siap terbit. Saya klik continue. Nah, schedule for publication sudah saya buatkan untuk Jetma-nya. Pilih future issue. Nah, silahkan nanti klik volume 2 nomor 1 Jetma, ini diklik gini. Halamannya sesuai dengan halaman yang ibu-ibu tulis tadi, misalkan 1 sampai 8 nanti ditulis begini. Nah, ini nggak usah diisi lagi yang lain. Klik save. Nah, kita pilih oke, DOI-nya sudah muncul. Oke. Nah, jadi tugas ibu-ibu sudah selesai sampai di sini. Nanti untuk kelanjutannya, nanti untuk penerbitan pastinya nanti jadi tugas saya. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi inilah sistem untuk editor jurnal. Nah, terima kasih ibu-ibu setia menunggu. Mohon maaf ya terlalu panjang penjelasannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.